kembali lagi sama saya Dani dan juga Nidia di Dani Dia Talks. Nah, hari ini kita berdua, nggak cuma berduaan aja, tapi ada tamu yang sangat spesial, sahabat kita, Charlie. Halo Charlie, apa kabar? Puji Tuhan baik, sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa? Lagi sibuk kerja sama lagi ngurusin endorsean lah dikit-dikit. Wow, endorsean ya kan. Oh ya Charlie, kalau boleh tahu kamu ini, sorry ya, biasanya kalau perempuan ditanya soal umur itu kadang rada-rada sensitif ya kan. Boleh tahu nggak sih kelahiran tahun berapa? 96. Milenial. 27 tahun. 27 tahun. Wow. Milenial akhir. Iya. Perbatasan ya. Oke, perbatasan gitu. Mungkin sama juga sama teman-teman yang usianya sama Charlie. Kira-kira nih sebetulnya ya, kalau di usia kamu 27 tahun tuh tantangannya apa sih? Ditanya kapan nikah? Kapan sukses? Kapan nikah, kapan sukses? Oke. Kalau teman-teman gimana? Kalau sukses kan definisi setiap orang beda-beda ya. Iya, tapi kadang kalau keluarga itu kan ngeselin lagi kumpul-kumpul keluarga. Kamu belum punya usaha sendiri. Kalau dari sampai Charlie kapan sendiri, gitu ya? definisi sukses itu apa? Sukses itu ketika kita udah nggak kerja sama orang. Mau sekecil apapun penghasilannya, setidaknya jangan jadi ekor banteng, jadilah kepala ayam. Nah, maksudnya jadilah bos di usaha kita walaupun sekecil apapun. Jangan kerja sama orang terus. Wah. Gitu. Filosofinya Jadi keren masih banget. jadi karyawan, itu belum sukses ya? Belum sukses ya. Mendingan punya penghasilan sendiri dari usaha sendiri, walaupun kecil kan kita bangga, oh ini nih jerih payah aku gitu. Aku sih pengennya gitu ya. Amin, kita doain ya Amin. teman-teman ya. Oke, kalau kan kamu sekarang endorsean banyak, kerjaannya juga banyak, terus juga udah punya kepingin goalsnya, nanti kira-kira aku tuh mau punya usaha sendiri nih gitu kan. Karena kan Kak Dani yakin bahwa sekarang tuh kamu lagi nyicil nih, gimana caranya supaya punya usaha sendiri, ya kan? Kayaknya semua ide udah banyak. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk teman-teman juga untuk satu bisa dapet endorsean itu kan berarti kamu di-trust dong, dipercaya sama orang. Nah, untuk membuat opportunity itu terus juga bisa mendapatkan dan juga punya setting goals-nya untuk sampai ke situ gimana? Nah, itu kan kalau misalkan endorsean itu kan sekarang terpengaruh sama sosial media, ya kan? Sosial media di mana paling nggak kita harus grow sosial media sendiri. Kalau misalkan sosial medianya belum grow gitu, itu bakalan mandek juga. Orang kan pasti ngelihat portofolio kita, terus kira-kira dari misalkan di Instagram dari engagement rate-nya gitu segala macam. Nah, itu bikin konten yang bermanfaat atau yang sekiranya sesuai sama market yang kita tuju nih. Misalkan market kita nih anak umur sekian gitu ya kan, atau remaja dewasa. Nah, ini mereka senangnya apa nih, apa yang diminati gitu. Nah, itu kita boost di situ. Nah, kalau misalnya udah oke, udah bagus, itu biasanya endorsean suka datang sendiri. Kalau nggak Harus iseng, konsisten ya? harus konsisten gitu. Selama kontennya itu nggak menjerumuskan ya, gitu. Kan ada kan konten yang kayak toxic gitu. Nah, itu jangan deh. Yang ada makin parah kan. Contoh toxic itu gimana? Konten-konten toxic itu kayak ngeprank, misalkan ngeprank, maaf ya, ada pengamen atau apa ya kan, iya orang yang membutuhkan di luar sana malah di prank gitu, ada yang kayak begitu gitu, atau kayak orang tua di prank gitu sampai dia kaget atau apa gitu kan, bikin kayak gitu, itu nggak bagus sih. Kan ada yang kayak gitu mereka demi naikin viewers gitu. Nah, itu nggak bagus itu. Walaupun viewersnya naik, tapi suatu saat itu nggak akan kepakai sih. Mendingan yang bermanfaat tapi jangka panjang. Kalau aku gitu, nggak apa-apa kita naikinnya dikit-dikit gitu, bertahap. Bertahap, nggak langsung naik gitu viewersnya, tapi udah pasti, angka pasti gitu. Mending kayak gitu sih. Dan topiknya itu juga harus sama ya? Enggak juga sih. Dan itu boleh beda-beda atau bagaimana? Kalau aku tipikalnya kalau misalnya emang mau konsisten di satu topik, mau jadi konten kreator, konsisten aja di sini. Misalkan mau jadi beauty blogger, ya udah bahas tentang kosmetik, body care, segala macam gitu kan, skincare. Di situ aja terus, kan banyak tuh. Ada misalkan produk dari brand apa, ini dari produk brand apa, atau yang baru launching apa. Terus aja kasih review jujur yang pasti, jangan sampai ngebohongin viewers. Karena ada beberapa beauty blogger atau misalkan content creator yang dia reviewer tapi dia ngebohongin gitu, ini bagus banget ini. Padahal begitu orang pakai kecewa, akhirnya ini biasa aja. Dan sebelum kamu terima endorsean itu, kamu perlu untuk ngefilter dulu ya, cocok nggak buat kulit kamu misalnya gitu ya.
Kalau aku Cuman sih segala diterima terus langsung dikasih testimoninya oke gitu atau gimana? Kalau aku sih, kalau misalnya dapat endorsean nih, misalnya skincare, dapat endorsean skincare. Nah itu aku kan pasti ngetes dulu di kulit aku kan, perkembangannya bener apa enggak nih. Nah aku kalau misalkan emang bagus ya aku bilangnya seperlunya bagus. Tapi kalau emang bagus banget dan cocok di aku bilang ini di aku cocok. Tapi tergantung lagi kembali lagi kondisi kulit kalian masing-masing. Kan tipikal kulit orang beda-beda, ada yang berminyak, ada yang kering, normal, ya kan kombinasi gitu. Jadi ini kembali lagi ke kalian cocok-cocokan. Biar gimana pun skincare itu kalian yang tahu gitu sih. Balik lagi. Dia aku ngasih reviewnya kayak gitu biasanya. Jadi kuncinya konsisten. Konsisten dan mau mencoba terus kan, mencoba. Sama kayak gini, dari tadi ya dengerin Cali cerita itu tuh yang di pikiran gue tuh langsung gini Cia. Nih anak tuh udah tahu maunya. Iya. Iya nggak sih? Kayaknya di usia 27 tahun mungkin teman-teman masih bingung nih, kayak gue mau jadi apa ya, atau kayaknya sekarang kok gue nggak ngapa-ngapain nih, kok ini temen gue udah sampai achieve ini deh, kok gue cuma di sini aja gitu. Kayaknya Charlie tuh udah tahu gitu. Iya nggak sih? Ngerasa gitu nggak? Sejak kapan sih Cali kalau yang dari tadi Cali sampaikan sih kita nyimpulin kayak gitu. Tapi sebenarnya kan sejak usia berapa sih mulai benar-benar nggak tahu, oh gue maunya ini, mau mulai ngebangun ini segala macam gitu. Jadi aku kan lahir tahun 96. Nah di usia aku yang pas SD menuju SMP itu kakekku meninggal dan akhirnya satu-satunya fokus aku buat menggapai cita-cita aku itu hilang gitu. Karena emang dia fokus aku, dia yang support terus buat aku, ini kamu pasti bisa nih. Kan aku cita-citanya sebenarnya jadi dokter bedah. Aku tuh pengen banget jadi dokter bedah otak. Tapi entah kenapa begitu 2013 SMA tiba-tiba dapet tawaran bantuin gue dong buat di acara musik gue nih, gue butuh MC gue hilang, aku bantuin nekat. Walaupun pengalaman pertama itu pahit banget karena tiba-tiba temanku ini yang menjanjikan aku bakalan dibayar, dia kabur, uangku dibawa kabur. Jadi gitu. nggak dapat bayaran apa? Nggak dapat bayaran apa-apa, cuma dikasih nasi goreng tuh sudah. Pertama kali MC gitu. Nah terus abis itu aku udah coba deh jalanin aja yang ada gitu, siapa tahu bagus. Ternyata aku coba nggak belajar nggak apa gitu, otodidak. Kok bagus ya, prospeknya bagus nih ke depannya, ini ada progres bagus. Wah boleh nih ditekunin gitu. Jadi dari 2013 itu ternyata dapat tawaran sana sini dari mulut ke mulut, ya udah dari situ aku tekunin. Terus aku bilang dalam hati, ini kayaknya kalau kayak gini cuma aku di public speaking doang nggak asik nih, mau berkembang lagi apa ya. Nah aku coba akhirnya di dunia acting karena sebelumnya aku kan main teater kan, di sekolah itu aku ekskulnya teater. Nah itu aku tekunin di situ, mulai dari ekstras yang nunggu sampai 12 jam 16 jam gitu kan, dibayar cuma 100.000, sampai akhirnya aku dapat peran dan akhirnya bisa dapat iklan atau segala macem gitu kan, ngeplay casting. Akhirnya dapet tuh dikit-dikit. Nah terus nyoba foto, karena kan aku dari kecil emang seneng di foto dan sadar kamera kan gitu. Jadi aku coba-coba, temanku iseng nih, temanku iseng, ini ada kayak event foto gitu komunitas, aku coba ituin, masuk ternyata. Nah di situ aku diem dan disorot 20 fotografer langsung, jepret yang tadinya grogi lama-lama udah biasa. Ternyata 2018 dapat tawaran buat jadi model di Pesona Indonesia. Aku berangkat ke Aceh, tempat yang selama ini jadi impian, jadi wishlist aku, pengen ke Sabang, 0 km Indonesia, kesampean di situ. Ya udah di situ aku nerusin kayak bosen nih MC doang, terus cuman foto, cuma syuting, apalagi ya gitu. Ya aku nggak pernah puas gitu. Selama aku tahu itu positif buat aku dan earn money, kenapa enggak? Jadi aku menekuni hobi aku sambil dapat uang juga. Terus gitu. Ya udah nyoba-nyoba jadi content creator apa, ternyata bisa. Jadi kamu udah eksplornya udah luar biasa ya? Iya, dan ini masih belum puas juga. Akhirnya sempat sekolah barista, terus sempat sekolah DJ, terus Muay Thai juga, dan masih nekunin di situ. Jadi segala macam. Jadi aku apalagi nih. Gitu. Kuncinya adalah yang bisa kita ambil dari ceritanya Charlie adalah tolong tambahin ya. Soalnya gini, berarti Charlie ini sudah tahu sebetulnya teman-teman self concept terhadap diri dia itu apa. Ya kan, self conceptnya apa sih nih? Gue punya kelebihannya apa, kekurangannya apa? Karena Charlie orang yang punya need of change-nya besar. Ya kan, kayaknya daya tariknya, kayaknya kurang asik nih, kayaknya gue bisa lebih lagi. Akhirnya itu yang diambil. Sehingga self concept kamu pun sudah positif, self esteemnya pun menjadi tinggi ya kan. Great job. Dan keluar dari zona nyaman sebenarnya ya. Iya, betul banget. Dengan berbagai macam risiko kan, ketika keluar dari
sesuatu yang udah buat kita nyaman itu butuh keberanian yang luar biasa sih. Dan Bang. dia tuh Mhm. berani, itu keren sih. Iya. Usia segitu ya nggak sih. Lagi kan proses itu kan bukan di 27 kan. Enggak, dari 2013 berarti umur 17 tahun. Iya, masih belasan. Itu masih Harusnya masih sekolah, iya. Galau banget sebenarnya. Iya, ya. masih pusing nanti mau kuliah di mana ya, mau lanjut di mana. Sama 17 tahun dulu gue tuh masih mikir ini kali aja. Ntar kuliah ambil apa, terus nanti kayak gimana. Jadi masih Iya. abu-abu. Dan dia Charlie sudah tahu apa yang mau dilakukan. Itu sih keren. Ya kalau teman-teman gimana? Ada yang mau share pengalamannya juga selama pencarian jati diri? Duh kayaknya aku bagaimana nih Kak? Boleh loh tuliskan di komentar. Ya. Cia, apa lagi nih? Kayak seru banget deh. Kalau cari apa lagi yang mau kita kuliti, Tapi kuliti. kalian waktu masuk usia ya 20 awal gitu ya, sampai sekarang 27 pernah nggak sih ngalamin krisis? Kan kalau anak-anak sekarang kan pada life crisis gitu ya, krisis di seperempat abad gitu. Ya walaupun sebenarnya setiap kita kan lewatin fase itu ya, tapi Benar. ada yang smooth, ada yang bergejolak banget, ada yang biasa-biasa aja. Kalau Charlie gimana? Kalau aku sih pas baru-baru menginjak umur 20 tuh ya, itu kayak gimana sih, udah mulai kecanduan gadget tuh ya kan. Udah mulai kayak maunya kelayapan keluar gitu, main mulu nggak jelas gitu, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Walaupun sebenarnya senang juga ngelakuin hobi sambil earn money juga, tapi kadang-kadang ada masalah dimana kayak stres juga gitu, bosen nih gitu. Nah ini kan kecanduan gadget nih. Kalau di gadget itu kan kita dalam sebagian detik bisa dapat banyak informasi ya, dari orang yang mungkin kita nggak kenal gitu. Nah, gimana, pernah nggak ngalamin kayak ngelihat si A udah pencapaian ini, si B udah pencapaian ini, Kalau kecemburuan sosial ya. apa jadi perbandingan yang buat kamu jadi ngerasa kok gue stuck ya gini-gini, pernah nggak sih ada di posisi itu gitu? Aku sih paling kalau lihat sosial media cuma ngiri kayak dia famous banget ya. Kapan ya gitu sih. Ngiri itu sih. Sama paling kayak kok kayaknya dia cakep banget ya. Aku scroll ke bawah, kayaknya yang sebelum-sebelum biasa aja kok jadi bener cakep banget. Orang gimana caranya bilang kayak gini? Iya. Kayak kok dia cakep banget dan gue berasa jadi jelek banget nih gitu. Itu sih. Biasa cewek. Sama kayak dia kok beli ini beli itu mulu ya. Apa dia beli? Duit lu habis mulu. Ya, tapi kalau di saat lagi membandingkan ada kejelasan gitu ya, untuk kita supaya tetap back to track gitu, realita lah, sadar diri gitu. Apa gitu? Kadang-kadang kan kita malah jadi terbuai dengan pembandingan, akhirnya overthinking, ya kan? Dan kita jadinya nggak merasa cukup dengan apa yang kita punya Yes, sekarang. exactly. Nah, gimana cara Cari untuk biar Cari. tetap back to earth gitu. Kayaknya kan ini harus- sebenarnya ketika kita ngelihat sesuatu yang apa ya, mungkin perbandingan itu bisa jadi menurut gue yang terjadi ketika memang kita juga ada keinginan untuk berada di sana, atau misalnya memiliki value yang sama dengan kita dan kita belum achieve, dia udah achieve gitu kan ya. Nah gimana cara cari kayak tadi nih, gila dia terkenal banget nih, kok bisa sih secepat ini di usia segini udah terkenal gitu. Terus gimana cara kamu ngatasin itu? Tapi itu menimbulkan rasa tidak nyaman ya sebenarnya, berbagai macam emosi-emosi tidak nyaman kan muncul gitu, belum lagi pikiran-pikirannya. Gimana cara cari ngadapin dan ngatasinnya itu? Kalau aku pribadi sih kalau kayak ngelihat orang kayak gitu, terus aku kayak dalam hati awas lo ya, ntar gue ini ntar bagusan gue, awas lo gitu. Aku gitu deh. Iya, jadi ambisi gitu kayak ntar bisa gue bisa aku bisa. Positif ya, Iya. malah jadi makin inferior atau jadi nggak percaya diri gitu ya, justru kayak jadi kayak semangat gitu. Masih inilah kayak jadi aku jadi ambisi positif sih, jadi kayak kalau dia aja bisa kenapa gua nggak bisa? Dia aja begini, dia pasti bisa blow up pada waktunya, tenang aja gitu. Sebenarnya ya, Itu karena tadi kuncinya dia punya self concept, self esteemnya udah bagus. Jadi mau apapun orang pencapaian bagi dia, gue bisa akan di posisi itu. Gitu itu sih. Terus kayaknya yang terpenting adalah resilience-nya sih. Iya. daya tahannya, Daya tahannya, daya juangnya. Jadi teman-teman, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menghadapi setiap permasalahan terus. Nah, dan kita lihat Charlie meskipun kayaknya udah pasti kan setiap problem kamu kan
kayak casting yang tadi nunggu udah berjam-jam ya kan, dan itu belum tentu bisa terima terus kan. Nah itu kan kamu tetap terus coba, berarti kan resilience-nya Cali pun sudah bisa kita katakan juga cukup baik gitu. Ya balik lagi karena memang I can, I do, I have-nya dia dapat semua gitu kan, dan itu keren banget sih gitu. Cali kan kalau kita lihat nih ya Cia, kayaknya dia tuh happy terus meskipun udah ditolak casting, tetap usaha lagi, bangkit lagi. Terus kayaknya dari tadi kita ngobrol pun energi positifnya dia terasa banget sama kita dan kita jadi semangat ya. Gitu ya. Ya enggak sih? Pernah stres nggak sih? Sering. Oh ya, tapi nggak kelihatan ya teman-teman ya. Bisa kebanyakan ketawa kayaknya yang jadi penasaran, stresnya Cali itu kayak apa? aku kalau stres sih biasanya ya itu kalau begitu dapat penghasilan mau udah kesusun nih, gue mau bayar ini, gue mau beliin kucing gue ini, gue mau beliin emak gue begini ini itu habis buat apa aja ya gitu, kok habis ya duit. Ternyata buat check out ini ya kan, oh ini kok keranjang e-commerce-nya penuh banget, aku pengen kurangin gitu. Ya baiklah. Abis tau-tau terus nyelonong gitu ke mall sendirian, terus nyampe sana main kemari ya gitu, main ya, oh ya ngopi terus pas udah diminum kopi udah mau habis, tapi mahal banget ya, ya ampun di rumah tagihan sekian, aku goblok banget gitu, aku masih gitu kayak itu sih, aku biasa gitu sih. Atau kayak kalau misalkan di beberapa waktu gitu kalau pas lagi sendiri ada sih udah mulai mau meledak ketika dapat momennya pas lagi sendirian, nangis biasanya. Nangis. Tapi nggak tahu apa yang dipikirin gitu, kayak tiba-tiba nangis ya, tanpa sebab, tanpa alasan gitu. Nangis. Kalau kayak gitu, kamu ambil jeda untuk bisa maksudnya rilis dulu emosinya gitu. Nangis yang keluar dulu. Gitu ya. Sampai berhenti dulu, nangisnya udah berhenti. Udah akhirnya paksain tidur, kan udah capek nangis, pasti kan lemas, udah paksain tidur, baru bisa tidur. Gitu. Nah itu biasanya jam-jam rawan tuh, jam-jam orang-orangnya jam-jam overthinking kan, jam 12 sampai jam 3 pagi. Nah gitu, udah mulai ngapain ya, kok sedih banget ya bawaannya, gitu. Atau nangis gitu. Tapi itu maksudnya kamu ada gangguan untuk tidur nggak sih? Atau memang Ada. tidurnya emang selalu dini hari? Iya, selalu bermasalah sih. Mungkin karena kalau sempat waktu itu ke psikolog juga, stres kerja sih. Jadi terlalu maksain, terlalu forsir gitu. Dan akhirnya jadi ketahan kan. Mau marah, mau kesel, ketahan, berusaha senyum, ketawa terus depan klien apa. Akhirnya begitu udah sendirian baru meledak gitu. Nah itu nggak bagus sebenarnya kayak gitu, harus disusun gitu. Harus dipilah kan gitu. Sempat waktu itu beberapa kali ke psikolog juga gitu sih bilang. Terus pertanyaannya, kan kayak udah rilis ya emosinya, udah puas, capek, terus nangis, tidur gitu. Terus besoknya biasanya kan moodnya kembali netral lagi ya, mungkin jadi lebih bagus. Kali mencoba untuk mengenali nggak sih kenapa ya kemarin gue nangis gitu, atau apa yang Cali lakukan? Biasanya lupa. Oh. Ntar udah 2 hari baru ingat, oh iya kemarin gue nangis karena ini. Aku gitu sih, kalau kebesokannya pasti lupa, kayak ngeblank gitu. Terus kalau diajak ngobrol kayak gitu, kayak iya ngangong gitu. Mungkin karena udah energinya banyak ya kan, terus udah overwhelmed, udah gitu langsung untuk mencari ininya radarnya sinyal satunya butuh waktu dulu ya. Dan tapi sebenarnya nggak apa-apa juga, normal sih, ya kan. Terus gimana caranya Cali untuk mengisi tangki emosi, kan energi banget kalau bener ya. Terus udah gitu kan pasti dipakai kerja, ketemu orang segala macam, udah gitu pasti terkuras dong ya. Itu kamu bisa nabung lagi tuh tangki emosinya supaya kamu ibaratnya ngecas lagi. Apa yang kamu lakukan? Makan. Baik. Sama tadi kan mungkin dia bilang jalan-jalan itu kali ya, jalan-jalan, makan. Sama di rumah kan aku punya peliharaan, ya punya kucing. Kalau anjingku kan di rumah tanteku. Jadi punya peliharaan ternyata menurut aku pribadi bagus juga gitu, ketika mau lagi stres apa nggak punya teman ngobrol, aku ajak ngobrol gitu. Manila sini, kamu kenapa ngabisin duit mamimu terus? Dia udah punya baby. Tabok gitu. Karena sebenarnya binatang juga bisa memberikan afeksi ya. Betul. Itu sih Pak. Jadi dari hewan peliharaan juga ternyata bisa ini juga bisa meredakan stres juga. Aku merasakan sendiri gitu.
lega juga ya ternyata main-main terus lupa gitu. Ternyata lagi kesel apa, lihat dia meong-meong, kita lagi tidur kecapean ditabok mukaku. Terus langsung kirain mau nyium ditabok mukaku. Bangun lo ya kan, babu udah kerja, gue butuh cat food nih gitu. Ya memang namanya emosi ya kan, pasti kan kita butuh ventilasinya untuk biar nggak meledak. Nah kan salah satunya kamu udah Cali udah tahu nih, oh ternyata ventilasi emosi yang harus gue lakukan apa gitu, dan itu udah good sih. Cuman ada kendala nggak sih kadang-kadang untuk bisa back to track lagi? Kan kadang-kadang gini, mungkin tadi Kak Cia udah bilang mungkin kalau habis emosi itu bisa lebih better, atau Cali malah kayaknya bengong, atau pernah ada nggak sih satu momen yang malah kayaknya sedihnya nggak habis-habis? Pernah sih. Jadi ketika udah kerja terus-terusan gak ada libur, misalnya selama 2 minggu full tuh kan, padat terus, pulang pun ke rumah tidur cuman 4 atau 5 jam. Karena biasanya kalau aku besoknya itu ada event pagi, walaupun jam 10 pagi, aku tuh malam pasti nggak bisa tidur dan nggak tidur malah kadang. Kenapa tuh? Udah harus. Iya. Kenapa? Karena kayak terlalu stres, cemas dan kayak berlebihan gitu loh, kayak lebay gitu kayak entah gimana ya udah nih. Padahal acaranya biasa aja gitu, santai aja gitu. Tapi kalau udah selesai itu baru bisa nyenyak gitu. Udah Yang buat lega cemas gitu. apa? Takut ngecewain klien sih. Gitu. Karena walaupun aku udah pernah dibilangin sama kakekku, bukan tugasmu buat menyenangkan hati semua orang. Tapi tetap aku kayak kalau misalkan kerja ya, gue harus menyenangkan hati klien. Biar gue dipanggil lagi suatu saat gitu. Aku pengen gitu. itu optimal ya. Iya. Bagus. Itu cuman jadi kayak gimana sih, kayak berlebihan gitu akunya, kayak sampai nggak tidur, mau makannya males, sampai di kerjaan pun mau minum aja kadang-kadang doang minum gitu, sisanya udah tadi dulu Cali makan dulu gitu, itu si Kalista udah ada makannya, iya ntar dulu gitu, di skip terus sama aku gitu, udah selesai, Kalau udah selesai. kalau udah closing baru iya makan. Gila dari tadi seharian udah nggak apa-apa, udah lemas, udah kusut gitu. Makanya jadi ingat episode yang kemarin. Jadi teman-teman kalau misalnya apa yang terjadi soal cemas dan takut, mana yang lebih dulu, lihat episode sebelumnya dan ternyata sama. Sebenarnya sih wajar-wajar aja sih Wajar-wajar ya. aja sih, betul, Tapi betul. mungkin emang perlu dilatih sih ya. Kadang-kadang pikiran kita itu kan yang buat kita jadi khawatir berlebihan gitu, sehingga mempengaruhi kita jadi nggak bisa tidur segala macam. Iya sih. Cuman nggak expect aja, karena di awal kita teman-teman bisa lihat Kalista dengan banyak sekali energinya ya kan, dengan segala profesionalnya dia, dan ternyata untuk kerja MC yang sudah dia lakukan bertahun-tahun tetap deg-degan juga dan itu pekerjaannya dia gitu kan, dan dia masih tetap cemas juga, tapi mungkin itu karena kita ingin berikan yang the bestnya ya kan. Jadi mungkin buat teman-teman bisa dijadikan pelajaran bahwa sebenarnya cemas itu juga nggak apa-apa ketika memang situasinya sebenarnya wajar. Kenapa kita cemas? Karena kan kita punya memupuk harapan di dalam diri kita memberikan yang terbaik. Sementara ketika kita melakukan sesuatu juga banyak hal-hal yang udah di luar kendali kita gitu. Kita aja bisa aja memberikan yang terbaik, tapi entah saat itu sound sistemnya nggak bagus lah, mati lah segala macam. Kita jadi berantakan semua gitu. Jadi cemas itu normal, tapi juga belajar juga yuk untuk bisa mengelolanya, bukan menghilangkan atau menekan kecemasannya ya. Sadari bahwa kecemasan itu ada, terus kenali juga pikirannya itu apa. Benar. Iya. Wah. Kita juga cemas ya Dene, kalau tampil kan. Benar loh. Iya. Pastilah itu. Karena kan kita ingin, ya balik lagi kan, kita ingin memberikan yang terbaik. Tentunya kita alarm tubuh udah ibaratnya udah ready mau fight, pasti kan duduk gitu. Kan. Seru banget. Wah. Hey teman-teman, gimana, pasti seru banget kan obrolan kita, dan tenang, ini bukan episode terakhir karena masih banyak lagi episode berikutnya. Kenapa? Karena akan banyak banget pembahasan yang lebih seru. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!